Fadila hadir Bu. Rizky Sakti Lumbendong, Raylan Silverius Tinaga, Rizky Karina hadir Bu. Robin Tam Lumbendatu hadir ya Bu? Hadir enggak? Kemana? Hadir juga? Atau Tahu Bu, nggak ada kabar. Sakina Ivi Firmala, Sylvia Mahrani, Sri Mu'alimah, Teddy, Taslima, hadir dulu juga ya? Enggak Bu. Sakit Bu, sakit kita apa? Ada sebenarnya? Oh ya. Terima, Wulandari, Ilya, ada sakit juga? Alfa Bu, Alfa. Oke, berarti banyak yang sakit dan gak hadir juga ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma. Oke, di sini sebagai pemantik coba kita bayangkan kalau nanti kita pulang dari sekolah, kita lewat di pertigaan atau di perempatan, tapi nggak ada lampu merah atau nggak ada polisi yang mengatur jalan. Apa yang akan terjadi di jalan itu? Kecelakaan, tabrakan, jadi kacau. Kenapa? Saling bro. Iya, kacau balau gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang makanya kita belajar tentang norma. Jadi norma itu sifatnya adalah sebuah aturan yang menjadi pedoman hidup kita. Tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban serta keadilan. Nah, norma ini terbagi menjadi 4. Ada yang tahu norma apa saja itu? Norma agama. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma agama ini adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Dan maka dari itu, setiap agama itu punya kitab. Nah, itulah sebagai pedoman bagi umat manusia menjalankan norma agama ini. Makanya kita diharuskan untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah, karena norma agama ini adalah berasal dari wahyu Tuhan, maka dari itu sanksinya adalah apa? Neraka Bu. Neraka Bu. Dosa dan masuk neraka, ya kan? Ya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani masing-masing orang, masing-masing dari kita. Kita pasti punya hati nurani. Nah, makanya kenapa kalau kita melanggar norma kesusilaan itu kayak misalnya kita berbuat yang gak jujur, berbohong, gitu kan? Kita merasa ini salah. Hati nurani kita yang paling dalam itu merasa bersalah. Maka dari itu sanksinya adalah seperti gelisah. Gitu. Kenapa aku berbuat seperti ini ya? Gitu dari dalam hati nurani kita. Gitu kan? Nah, terus yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Seperti contohnya dari kita hidup di lingkungan Islam gitu kan, lingkungan Muslim di mana masyarakatnya itu pada pakai jilbab. Nah, salah satu dari kalian misalnya, salah satu dari kita itu ada yang nggak pakai jilbab. Nah, yang pakai jilbab ini bilang ke yang nggak pakai jilbab, ih kamu kok nggak pakai jilbab ya, gitu kan? Padahal di lingkungan kita itu lingkungan yang Islami gitu. Nah, sanksinya adalah itu tadi ditegur atau misalnya jadi nggak ditemenin, dikucilkan gitu. Nah, norma yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini norma yang bersumber dari aturan yang tertulis. Misalnya kalau di negara kita ini ada undang-undang, kalau misalnya di sekolah kita ini ada tata tertib, peraturan yang sanksinya kalau dilanggar itu undang-undang itu biasanya kalau kita melanggar tuh di penjara, didenda. Nah, kalau di sekolah misalnya kita diskorsing atau yang fatal banget itu di DO gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan
itu apa? Ada merah-merah. Dulu itu punya siapa tuh ya? Ih, rezeki anak soleha. Yuk lanjut. Ih, lumayan bisa jajan. Gak boleh loh, punya kita ini. Ya elah, lagian nggak ada yang lihat kok. Kami kan lihat. Tidak ada orang yang lihat, tapi Tuhan lihat kita. Secara norma agama ini namanya tuh mencuri. Kalau kita ambil secara norma kesusilaan, memang secara norma kesusilaan emang hubungan itu nggak merasa bersalah kalau nggak dikembalikan. Ya benar juga sih. Ya udah, ayo kita laporkan ke guru aja ya. Bu, kami tadi ada mendapatkan duit Bu. Di mana, Nak? Di dekat pintu. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih kepada Sakina, Ulan, dan Siti yang sudah meroleplaykan cerita tentang keseharian kita yang bisa dijadikan gambaran hubungan antar norma. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita tadi. Nah, tadi kan Ibu ada suruh menganalisis norma apa aja yang timbul dari role playing teman-teman kita kan. Nah, ada yang sudah bisa menganalisisnya? Oke, ada lihat? Boleh? Baik, tadi setelah kita melihat kejadian tadi, sebenarnya itu jelas banget ada persoalan tentang kesusilaan. Oke, apa? Ada norma kesusilaan yang dimana pas Bulan mengambil uang buat dijajan itu sebenarnya hati nuraninya itu sudah diuji. Namun untungnya Sakina mengingetin kalau enggak bakal merasa bersalah itu sendiri. Nah, baik, terima kasih kepada Adelia. Tepuk tangan dulu atas analisis. Nah, benar sekali. Norma kesusilaan itu kan tadi sanksinya Ibu bilang gelisah kita kan. Kalau misalnya sesuatu yang harusnya nggak kita lakukan tapi kita lakukan tuh nggak enak gitu rasanya. Nah, bagus sekali analisis dari Adelia tadi. Ada pendapat lain, ada norma apa lagi selain norma kesusilaan? Silakan. Terima kasih Bu. Menurut saya norma yang diterapkan itu adalah norma hukum. Karena mencuri itu sejatinya kan pasti ada hukumannya ya, bukan secara agama saja, tapi secara di hukum Indonesia juga berpengaruh. Terima kasih kepada Terima atas analisisnya. Tepuk tangan dulu untuk Terima. Baik, benar sekali kata Terima tadi bahwa di Indonesia ini kita punya aturan hukum di mana kita nggak boleh mencuri. Yang saya bilang tadi, sanksinya kalau kita mencuri apa? Denda, masuk penjara, ya kan? Jadi itu nggak boleh, sudah jelas nggak boleh kita lakukan. Nah, ada lagi pendapat lain norma apa yang bisa dianalisis dari adegan role play kita? Silakan, Ima. Baik, kalau menurut saya itu tidak hanya mengenai norma kesusilaan atau hukum, tapi juga norma agama. Karena kan ada dikatakan Sakina bahwasanya Tuhan melihat gitu kan, berarti itu termasuk juga di dalam kita menggunakan hak orang lain. Terima kasih. Betul sekali. Tepuk tangan kepada Ima. Nah, di sini tadi seperti yang Ima bilang menyangkut tentang norma agama gitu kan. Karena seperti yang dibilang tadi, norma agama itu menyangkut wahyu Tuhan. Nah, jadi kalaupun orang lain nggak melihat, tapi kan Tuhan melihat gitu kan. Jadi kita juga merasa bersalah gitu dan merasa berdosa kalau kita mencuri seperti yang dibilang dianalisis oleh Terima tadi. Nah, dari sini berasa kalian sudah mulai paham dan sangat memahami bahkan tentang norma dan hubungan antar norma ini. Baik, selanjutnya Ibu punya tugas yaitu KPD. Di sini Ibu bagi jadi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada kotak, ada norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Jadi di sini juga Ibu punya gambar yang akan kalian ambil berebutan dari bangku kalian masing-masing. Jadi harus kalian tempel dan dilengkapi kotak-kotak ini ya. Ya, Bu. Oke? Gue bagikan dulu. Oke, gambarnya ada di sini. Jadi susun tim, siapa yang cepet-cepetan lari ke depan yang bisa mengisi kotak-kotak itu. Oke ya? Boleh langsung, kita ada boleh langsung empat maju untuk isi kotak-kotak di sini. 4 orang. Nempelnya di sana. Rebutan tuh.
Siap, Bu. Oke, semua kelompok berdiskusi dengan baik ya. Udah selesai? Oke, kalau kenapa nak? Ada yang sulit? Bukan. Oke, udah selesai dua kelompok ini? Oke, kalau udah ibu minta satu kelompok ke depan untuk menjelaskan dan memaparkan pencocokan gambar dan norma yang ada di kertas tersebut. Oke, silakan semuanya. Satu orang, satu kelompok. Yuk. Oke, silakan Cynthia dari kelompok 1. Baik, terima kasih juga perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1. Ada penjelasan yang pertama yaitu norma kesopanan, di mana dia jalan itu kayak menundukkan badan, tanda bahwa dia sopan lewat dengan orang yang lebih tua. Dan kedua itu ada norma agama, di mana mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga ada norma hukum, di mana mereka menaati aturan berlalu lintas dengan menggunakan helm. Dan yang terakhir itu ada norma kesusilaan, dia menyalip seorang guru. Baik, betul kan? Apa yang kita lakukan di sini ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2. Di sini kami telah menjawab soal dari Ibu Guru, yang dimana di pertanyaan ini kenapa kami memilih ini? Karena di sini kami memang dia seperti dia sebelumnya apa? Makanya dia masuk ke norma kesopanan. Di sini norma agama. Sebelum dia makan, dia berdoa terlebih dahulu seperti kita tadi sebelum mulai pelajaran. Makanya kami cekkan di sini. Ini udah kecocokan dia melanggar norma hukum. Udah melanggar norma langsung menjadi kotor. Makanya kami cekkan di sini. Terus yang terakhir norma kesusilaan atau norma kemanusiaan. Di sini ada kawannya yang terjatuh saat mengendarai sepeda, kemudian ditolong dia. Oke, baik. Apakah betul yang dipaparkan oleh kelompok 2? Betul. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, silakan kembali duduk ke rekannya. Oke, dari sini Ibu, dari sini kita tahu bahwa apa saja itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, dan juga kita sudah mencocokkan gambar. Jadi Ibu rasa kalian sudah sangat amat memahami apa itu norma, contohnya dan sanksi-sanksinya. Dan Ibu harap kalian juga menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi Bu, norma ini kan aturan-aturan Bu. Terus undang-undang kan dia prinsipnya juga kan mengatur. Jadi gimana nih cara membedakannya atau kedudukannya di kehidupan masyarakat? Cara membedakan norma dengan undang-undang tadi kan. Nah, norma undang-undang tadi kan masuk ke dalam norma hukum gitu kan. Sudah mengikat dan tertulis gitu. Dan sanksinya juga jelas gitu. Nah, norma ini kenapa di sini ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum? Karena nggak semua norma itu tertulis dan tercatat gitu. Ada buktinya, ada barangnya gitu. Jadi makanya ada di sini norma gitu, untuk mengatur kehidupan kita selain apa yang sudah tertulis tadi. Mungkin saja bisa terima Joy. Bu. Oke,